ibadah yuk sama-sama berbagi untuk orang-orang yang berbuka puasa. Oh ya boleh. Nah, semoga kita terhindar dari 3 golongan. Ramadan berkah Mister Kebuli Bunda El berbagi takjil dan bingkisan bagi jurnalis video. Bulan Ramadan menjadi bulan pembinaan kaum muslimin untuk menuju derajat sebagai orang yang bertakwa. Atas dasar itulah, Mister Kebuli yang dimiliki Bunda El melaksanakan berbagi takjil dan bingkisan bagi masyarakat serta para jurnalis video, yang berlangsung di kawasan kuliner perumahan STS Sunter Garden, Jakarta Utara Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024. Lagi kita akan membagikan kepada para pengendara motor di jalan atau bagi siapapun yang sedang berbuka puasa. Kita biasa memberikan takjil itu setiap jam 17.30. Nah, karena sudah jam 17.30 kita mulai bergerak untuk memberikan takjil ke para pengendara yang belum sempat berbuka puasa di rumah, di jalan. Sekarang kita mulai. Amin. AJV Divisi Hiburan bersama tim Mister Kebuli selanjutnya membagikan menu takjil untuk berbuka puasa bagi para pengendara motor dan mobil, ojol dan juga masyarakat umum lainnya yang membutuhkan. Ramadan menjadi saat yang tepat untuk saling berbagi. Inilah bagian dari kepedulian kita terhadap sesama bersama Mister Kebuli. Video jurnalis AJV Divisi Hiburan di bawah kepemimpinan Ahmad Syaban Lolo. Semoga kegiatan ini menjadi keberkahan, meningkatkan ketakwaan dan kita menjadi orang-orang yang terus mau memperbaiki diri, dengan kebersihan hati yang terus terjaga, tambahnya. Untuk selanjutnya, para video jurnalis AJV Divisi Hiburan akan terus menebarkan kebaikan kepada siapapun dan dimanapun tempatnya. Dan bagi para stakeholder yang ingin turut berpartisipasi dalam kebaikan ini, Fastabihul Khairat, silakan menghubungi HP 087887821123. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya tugasnya selesai, memberikan takjil dari Mbak El di Kebuli Misternya. Nah, kita sudah memberikan takjil untuk musafir yang nggak sempat buka puasa di rumah, membagi sedikit rezeki buat mereka untuk buka puasa. Udah selesai. Usai pembagian takjil ditutup dengan sedikit tausiah oleh Ustadz Jalaluddin dengan tema 3 keberkahan di bulan Ramadan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan membahas beberapa hal berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita telah sampai di hari yang ke-8 Ramadan. Semoga apa yang telah kita lewati selama 8 hari ini Allah terima amal ibadah kita, puasa kita, salat kita, dan semuanya ya. Semoga Allah sampaikan kita sampai akhir Ramadan ya, sehingga apa yang menjadi janji Allah yang Allah katakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Semoga kita bagian dari hadis ini ya. Baiklah teman-teman sekalian, selanjutnya saya akan membahas sedikit, semoga bisa jadi bahan renungan kita semua, yaitu 3 golongan orang yang merugi di bulan Ramadan ya. Perlu kita ketahui ini supaya kita bisa menghindari ya, dan kita berdoa semoga kita tidak tergolong dalam 3 orang yang merugi ini, 3 golongan yang merugi ini. Baik, yang pertama apa itu? Orang yang hanya mendapat rasa lapar dan haus ya. Golongan orang yang merugi di bulan Ramadan, yang pertama adalah mereka yang berpuasa tapi tidak mendapatkan kebaikan atau pahala apapun itu kecuali lapar dan dahaga. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis ya, Rasulullah SAW bersabda, banyak sekali orang yang berpuasa tetapi hanya mendapat lapar dan haus, seperti halnya banyak orang yang melakukan qiyamul lail saat malam tapi tidak mendapat apa-apa kecuali begadang. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Orang yang hanya mendapat lapar dan dahaga di bulan Ramadan adalah mereka yang tetap melakukan maksiat ya, dan hal-hal yang haram meskipun dia tahu dia sedang berpuasa ya. Dia berbuat buruk dan dirinya juga sedang berpuasa. Misalnya dia berpuasa namun dia tidak melakukan sholat fardu ya, dia meninggalkan sholat wajib ya 5 kali sehari, maka puasa itu tidak lain hanya mendapatkan lapar dan dahaga ya. Jadi teman-teman sekalian, golongan yang pertama ini adalah orang yang hanya mendapatkan haus dan lapar ya, dia tidak sholat ya. Sebagaimana kita ketahui sholat itu adalah tiang agama ya. As-sholatu imanuddin, as-sholatu, sholat itu adalah tiang agama ya. Jadi kita harus tetap menjaga sholat kita 5 waktu ya. Begitu teman-teman. Sholat juga dikatakan miftahul jannah ya, pembuka pintu surga. Sholat juga dikatakan miftahul khair, pembuka segala kebaikan ya. Jadi tetap jaga sholat kita saat sedang berpuasa, terutama sholat-sholat wajib ya, 5 waktu ya. Bisa kita tambah dengan sholat-sholat sunnah juga ya, supaya puasa kita juga semakin powerful. Yang kedua adalah golongan yang kedua, orang yang tidak mampu menahan lisannya ya. Ini golongan yang kedua teman-teman sekalian, sangat sulit kita jaga juga ya. Tapi kita harus tetap berusaha menjaganya ya, lisan kita ya, di bulan Ramadan ini, terutama saat kita berpuasa ya. Biasa kita melakukan membicarakan orang lain tanpa sepengetahuannya, atau biasa disebut dengan ghibah ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad diceritakan ada 2 orang wanita berpuasa pada zaman Rasulullah SAW.
mereka kehausan, hampir saja mati. Beberapa orang melaporkan kejadian itu kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW memanggil dua wanita itu dan menyuruh mereka untuk muntah. Ternyata bersama muntah itu ada nanah darah dan daging mentah. Saat Rasulullah SAW bersabda, dua wanita ini berpuasa dari hal-hal yang dihalalkan Allah dan berbuka dengan hal-hal yang diharamkan Allah. Mereka duduk berdua dan memakan daging manusia. Maksudnya adalah dari hadis ini, kedua wanita tadi berpuasa dari makan dan minum. Jadi dia tidak minum, dia tidak makan. Tapi tidak berpuasa dari ghibah, gosip, dan menggunjing orang lain. Ya. Jadi diibaratkan, ya, ngomongin orang lain, ghibah, ya, membicarakan orang lain itu sama dengan memakan bangkai saudara kita sesama muslim, ya. Jadi hindari lisan-lisan kita dari membicarakan saudara-saudara kita, apalagi saat berpuasa, ya. Ini akan mengurangi pahala puasa kita, bahkan kita tidak akan mendapatkan apa-apa, ya. Hanya haus dan lapar, ya. Kita bisa menahan diri dari tidak makan sesuatu yang halal, minum sesuatu yang halal, tapi kita tidak mampu menjaga lisan kita. Ini juga sangat berbahaya, teman-teman sekalian. Maka dijaga, ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian, yang terakhir, orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, golongan yang ketiga ini di bulan Ramadan adalah orang yang ketika keluar dari bulan Ramadan, ya. Jadi ketika bulan Ramadan itu berlalu namun tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak diampuni dosa-dosanya. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh hadis, ya. Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepada kalian bulan penuh berkah. Pada bulan itu Allah menaungi kalian dengan rahmat dan ridhonya. Allah akan menghapus dosa-dosa dan mengabulkan doa. Di bulan itu Allah akan melihat berpacu kalian dalam menggapai kebaikan dan membangga-banggakan kalian kepada para malaikatnya. Maka perhatikanlah kebaikan itu dari diri kalian kepada Allah. Sesungguhnya orang yang celaka adalah orang yang pada bulan itu terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis ini kita bisa mempelajari adalah jadi ketika kita melakukan kebaikan di bulan Ramadan, ya, Allah membanggakan kita di depan para malaikatnya, ya. Nah, jadi begitu besar keutamaan yang kita dapatkan pada bulan Ramadan ini. Maka mari kita berlomba-lomba, ya, untuk meningkatkan, ya, amal kebaikan kita, entah dari bersedekah, dari sholat, ya, zakat, ya, terus puasa kita makin perbaharui lagi niatnya, ya. Kita berpuasa karena siapa? Apakah hanya supaya bilang soleh dan soleha sama orang lain, ya. Jadi kita perbaiki lagi niat kita berpuasa, ya. Sholat kita ditingkatkan, yang dulunya sebelum Ramadan hanya wajib saja kita tambah dengan yang sunnah, ya. Nah, semoga kita terhindar dari tiga golongan ini, ya. Semoga perginya Ramadan nanti kita mendapatkan keutamaan-keutamaan, yaitu mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan. Semoga sedikit nasihat untuk diri sendiri ini terutama dan umumnya kepada teman-teman sekalian. Semoga Ramadan kali ini kita mendapatkan ampunan dari Allah dan diterima segala kebaikan atau amal soleh yang kita lakukan. Jazakumullah khairan. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.